Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Safia di mata pelajaran PKN. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bab pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita akan bahas materi dengan satu sumber, yaitu buku PPKN yang kita pegang ya. Jadi nanti Bu Safia akan kasih bukunya tapi pakai file gitu. Jadi Bu Safia kasih soft filenya, nanti juga buku aslinya akan dikasih di perpustakaan, tapi itu masih nanti. Oke, sebelum mulai Bu Safia mau kasih tahu dulu, mungkin di beberapa materi itu ada perbedaan materi seperti misalnya tanggal atau jumlah-jumlah anggota. Nah, itu memang dari beberapa sumber ada yang berbeda, tapi itu tidak usah dikhawatirkan, nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Jadi kalaupun ada yang beda itu nggak apa-apa, karena memang biasanya beda sumber ya beda, ada materi yang berbeda juga gitu, ada beberapa perdebatan, itu nggak usah permasalahin, yang penting kita ada merujuk ke satu sumber aja. Oke, langsung aja. Kenapa sih kita sekarang di kelas 7 harus belajar Pancasila sebagai dasar negara? Karena sebuah negara itu tidak bisa berdiri tanpa adanya sebuah dasar yang melandasi negara tersebut. Seperti negara kita, Indonesia, dasar negaranya itu adalah Pancasila. Maka dari itu kita harus tahu sejarahnya, kenapa sih bisa ada Pancasila di Indonesia, kenapa kalian harus setiap upacara tuh Senin harus melafalkan sila-sila Pancasila. Nah, Bu Safi akan kasih tahu kenapa kita harus mempelajari itu gitu ya. Nah, pertama itu bagian A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dulu Pancasila itu dirumuskan oleh BPUPKI atau bisa disebut juga dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu sangat lekat dengan sejarah. Jadi kalau bisa kalian silahkan belajar sejarah dengan baik, karena Bapak Presiden kita dulu Insinyur Soekarno itu pernah mengatakan bahwa jas merah, jangan lupakan sejarah. Jadi kalau bisa kalian jangan menghilangkan sejarah-sejarah Indonesia, silakan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Begitu. Ya. Nah, kita akan mulai dengan materi bahwa BPUPKI itu melakukan beberapa sidang untuk membahas bagaimana dasar negara sehingga bisa menghasilkan Pancasila seperti itu. Nah, pembentukan BPUPKI itu ada di tanggal 1 Maret 1945 gitu, atau bahasa Jepangnya itu BPUPKI bisa disebut juga dengan Dokuritsu Zunbi Chosakai gitu, itu bahasa Jepangnya seperti itu. Nah, untuk ketua BPUPKI sendiri itu adalah Dr. Rajiman Widioningrat, dan wakilnya itu adalah Ichibangse Yoshio, itu adalah orang Jepang kalau wakilnya. Nah, kalau misalnya ketuanya itu orang Indonesia. Kenapa harus ada ketua? Karena setiap kegiatan itu memang harus diketuai oleh seseorang. Seperti misalnya kalian ini di kelas pasti ada KM kan. Nah, itu KM untuk membentuk sebuah perkumpulan menjadi lebih jelas seperti itu. Dan untuk jumlahnya secara resmi itu anggota BPUPKI ada 62 orang gitu, yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7-nya itu anggota perwakilan dari Jepang gitu. Terus kemudian BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan kemudian sidang kedua itu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Seperti itu. Nah, itu pembentukannya sudah, keanggotaannya sudah. Nah, kemudian Ibu Sofi sampai buka filenya ya, nanti kalian bisa kita sama-sama sambil buka filenya. Nah, di dalam BPUPKI itu dirumuskanlah dasar-dasar negara, dan beberapa orang yang berkontribusi itu sudah merumuskan dasar negara. Jadi sebelum Pancasila terbentuk itu dibuat dari sebelumnya ada rumusan-rumusan. Contohnya seperti
Bapak Muhammad Yamin itu dia mengusulkan bahwa ada 5 dasar sebelum lahir Pancasila nih ya. Muhammad Yamin mengusulkan bahwa dasar negara itu ada 5. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Itu usul dari Muhammad Yamin. Kemudian setelah Muhammad Yamin itu ada juga sebentar. Supomo itu menyampaikan bahwa dasar negara, dia mengusulkan dasar negara kita itu adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat gitu. Dan untuk ya Insinyur Soekarno, beliau merumuskan merumuskan dasar negara kita adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, kemudian 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Seperti itu. Lalu dirundingkanlah semua usulan-usulan tersebut sehingga pada akhirnya dibentuklah Pancasila. Maka dari itu dibentuklah Pancasila yang kita kenal sekarang. Cuma di sini ada beberapa perbedaan ya, Pancasila yang kita kenal saat ini dengan yang pertama dirumuskan. Kalau yang pertama dirumuskan dasar negara kita, dan ini ada di Piagam Jakarta ya. Isinya adalah sama aja sebenarnya 1-5. Yang perbedaan itu hanya sila pertama. Sila pertama kalau dulu pertama dirumuskan dasar negara itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun karena ada beberapa perdebatan juga bahwa dulu tuh ada yang namanya Opsir Kaigun, itu angkatan laut Jepang. Mereka beritahu bahwa mereka itu kan ada wakil-wakil Katolik dari dan Protestan, dan mereka itu dalam tanda kutip seperti protes kenapa ada berdasarkan syariat Islamnya gitu. Tapi mereka kan bagian Indonesia juga, maka dari itu Pancasila sila pertamanya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa aja. Jadi dulu mah ada berdasarkan syariat Islamnya, sekarang mah nggak ada gitu. Nah, kemudian dimasukkanlah Pancasila tersebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan ditetapkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Seperti itu. Dan kalian juga perlu tahu ya, kalau misalnya ada sebuah panitia kecil yang berjumlah 9 orang, dan panitia tersebut itu bertugas menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara gitu. Jadi panitia 9 itu dulu mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno untuk membahas dasar negara tersebut gitu. Ke-9 orang tersebut adalah Insinyur Soekarno sendiri, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Maramis, kemudian Raden Abikusumo Cokro Sujono, kemudian ada Abdul Kahar Muzakir, kemudian ada Agus Salim, kemudian ada Kiai Haji Wahid Hashim, dan terakhir Mr. Ahmad Subarjo. Itu adalah anggota dari panitia 9 gitu. Jadi di rapat tersebut cukup alot ya untuk merumuskan dasar negara. Jadi dasar negara kita Pancasila itu nggak tiba-tiba terbentuk, tapi ya melalui rapat, perdebatan yang sangat panjang gitu, sehingga menghasilkan dasar negara tersebut seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau tadi kan perumusannya, sekarang ada penetapannya. Dan penetapan ini
dulu itu kan ada Perang Dunia Kedua. Nah, di Perang Dunia Kedua itu ada dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI. Dampaknya apa? BPUPKI itu setelah merumuskan dasar negara itu dibubarkan dan digantikan menjadi PPKI gitu. Itu pada tanggal 7 Agustus 1945. Atau bahasa Jepangnya PPKI itu Dokuritsu Junbi Linkai gitu. Nah, PPKI tersebut ada tokohnya ya, ada tokoh pendiri negaranya, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyo Ningrat. Oke, nah ketua PPKI-nya itu adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. PPKI tersebut beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua, seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita, Jepang itu menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus. Nah, kesempatan tersebut kemudian dipergunakan oleh para pejuang Indonesia untuk memerdekakan Indonesia, seperti itu. Lalu setelah pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus, keesokan harinya tanggal 18 Agustus, PPKI melaksanakan sidang dan hasil sidang PPKI itu adalah ada 3. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita lakukan itu ada di semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, intinya adalah nilai semangat-semangat para pejuang terdahulu itu yang harus kalian lestarikan sekarang gitu. Makanya kalian harus mempelajari materi ini. Nah, para pejuang negara ini memiliki sikap kebangsaan yang sangat baik ya, mementingkan negara kita, mengesampingkan kebutuhan pribadi gitu. Dan semangat kebangsaan ini kita bisa sebut juga dengan nasionalisme dan patriotisme. Nah, nasionalisme itu adalah paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara gitu. Kemudian kalau patriotisme itu adalah artinya cinta tanah air, atau bisa dibilang juga patriot yang mencintai tanah air. Kalau kalian tanya, Bu, terus bedanya nasionalisme sama patriotisme apa? Secara garis besar, kalau nasionalisme itu bisa dibilang juga dengan semangat atau tekad kita yang ada di dalam hati untuk membela negara Indonesia, untuk mencintai tanah air kita. Kalau patriotisme itu adalah sikap yang kita lakukan dalam mencintai negara. Misalnya, ketika kita melakukan upacara itu termasuk ke dalam nasionalisme dan patriotisme. Nasionalismenya apa? Kita merasa, oh bangga nih kita bisa melakukan upacara. Kalau zaman dulu mana bisa melakukan upacara karena ada penjajah ya. Nah, kalau misalnya setelah merdeka kita bisa melakukan upacara, itu sebuah kebanggaan, dan rasa bangga tersebut bisa dibilang juga dengan nasionalisme. Nah, kalau sikapnya kita mengikuti Pancasila, itu bisa disebut juga dengan patriotisme. Ya, jadi perbedaannya kalau rasa dalam hati kita, rasa cinta tanah air itu nasionalisme, kalau sikap yang kita lakukan itu patriotisme. Gitu. Nah, semangat 45 yang harus kita lakukan, terutama mau 17 Agustus nih memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Apa sih sikap atau jiwa semangat 45 kita? Yang pertama ada yang disebut pro patria dan primus patrialis. Artinya kita mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air gitu. Yang kedua ada jiwa solidaritas atau kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Seperti kita tahu, kemarin perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan oleh satu orang ya, tapi oleh banyak para pejuang kita terdahulu gitu. Jadi ya nggak bisa sendiri, makanya harus dilakukan oleh beberapa
orang dengan jiwa solidaritas itu. Gitu. Kemudian ketiga, adanya jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Kemudian ada jiwa tanpa pamrih, kemudian bertanggung jawab, kemudian ada jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Seperti itu. Ya. Nah, kalian juga harus punya komitmen, yaitu sikap dan perilaku yang ditandai rasa memiliki, kemudian kalian memberikan perhatian serta usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa dengan sungguh-sungguh, seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa Bu Salvi sampaikan tentang materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebenarnya untuk materinya itu sebenarnya sangat banyak, masih banyak. Cuman gak Bu Salvi bahas karena takutnya kalian bosan juga ya. Kalau untuk materi lengkapnya kalian silakan baca di beberapa sumber, diantaranya buku siswa ini yang akan Bu Salvi share sama kalian. Silakan dibaca baik-baik. Kemudian untuk sumber lain kalian boleh lihat, cuman sumber utamanya kalau bisa yang buku yang Bu Salvi akan share ini gitu. Dan untuk tugas hari ini Bu Salvi akan berikan lembar kerja juga, nanti silakan dikerjakan. Selain itu, mana sebentar. Jadi selain tugas berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik, Bu Salvi mau kalian mengerjakan satu tugas lagi. Tugasnya itu kalian silahkan buat sebuah video seperti Bu Salvi yang buat ini. Kalian silahkan buat inti dari materi bab 1, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian silahkan jelaskan dengan durasi kurang dari 1 menit, gak usah panjang-panjang. Kalau misalnya maaf ya, kalau misalnya Bu Salvi nih sekarang udah 17 menit, tapi kalian cukup 1 menit aja intisari dari materi ini apa. Nanti kalian upload, nanti Bu Salvi akan buat linknya untuk upload, ada di Google Classroom. Kalau enggak juga kalian boleh kirim, nanti Bu Salvi akan kasih tahu lagi infonya di grup WA PKN gitu. Jadi tugas hari ini ada 2. Pertama, itu mengerjakan LKPD. Yang kedua, membuat video tentang ringkasan materi hari ini yang sudah Bu Salvi sampaikan melalui video ini gitu. Tapi kalau kalian mau tambah dengan membaca buku atau membaca soft-file buku yang Bu Salvi kasih, itu juga nggak apa-apa ya. Jadi kalian buat 2 tugas, sekali lagi LKPD itu isian. Kemudian yang kedua, kalian silakan buat video seperti ini, video ringkasan materi. Videonya durasinya 30 detik, minimal 30 detik sampai 1 menit aja, nggak usah panjang-panjang, tapi nggak usah terlalu sebentar ya, misalnya 15 detik, kalian jangan seperti itu. Dan usahakan kalau buat video itu buat perkenalan dulu supaya Bu Salvi tahu kalian siapa. Misal gini, Assalamualaikum, perkenalkan saya Selvia, saya dari kelas 7A. Saya akan menjelaskan materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang ada di bab 1 gitu. Usahakan pembukaan dan nanti ada penutupan juga, seperti itu ya. Jadi silahkan dikerjakan, tugasnya ada 2. Selamat mengerjakan. Kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian boleh WA Bu Salvi, kalian boleh tanya ya. Kalian silakan tanya ke Bu Salvi. Untuk hari ini sekian aja. Bu Salvi juga nggak kasih materi kalian terlalu banyak. Kalian cukup tahu inti-intinya aja, dasar negara, pembuatannya seperti apa gitu. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.